Setelah latih tanding dan kembali ke sekolah dan masalah Hatozaki sudah selesai, di malam hari Pak Kyogoku merencanakan sesuatu. Nah, keesokan harinya, pas semua beresin lapangan atau ruangan olahraga, kocaknya si Momota berantem dengan Gaku. Meski Mina teriak kesal dan nyuruh buat kerjasama, seketika mereka merinding ketakutan karena ada Pak Kyogoku dengan seram menyuruh untuk berbaris. Pak Gyogoku ngasih tahu buat kosongin jadwal akhir pekan yang panjang. Pastikan juga beritahu keluarga kalian. Karena faktanya selama 3 hari 2 malam mereka akan pergi ke camp pelatihan intensif. Pada akhirnya hari itu tiba. Semuanya pergi menggunakan kereta. Dan di kereta tersebut para senpai malah ngerumuni Hori soal gadis manajer tim Kazehaya yang lagi PDKT. Lalu pas sampai, anak kelas 1 kaget karena mereka mikir tempatnya bakal terpencil. Tapi pas sampai, tempatnya lebih terpencil lagi. Lalu ada hal yang lucu, mereka yang semua turun, si Momo malah tertidur dan hampir aja ketinggalan. Baru aja sampai, Pak Kyogoku nyuruh semua naik tangga. Karena penginapannya di atas, kita harus naik. Dan tentu membuat yang lain terkejut, nggak nyangka. Lalu yang paling mengejutkannya, Pak Kyogoku langsung naik bahkan cepet banget. Dia bilang, bentar lagi matahari akan terbenam, kalian ngapain berdiri di sana? Pada akhirnya mereka sampai dengan ngos-ngosan kecuali Pak Gyogoku yang biasa aja sambil nyapa pemilik penginapan. Dan faktanya juga emang penginapan atau daerahnya situ itu nggak ada bus. Ya penginapan tradisional Jepang yang biasanya mereka satu ruangan dan tentu saja ada pemandian air panas yang alami. Tapi kocaknya, pas Sujumi ke jendela dan ngerasain angin seperti liburan, dia melihat Pak Kyogoku di bawah dan merasa merinding dengan tatapan yang seram. Setelah menaruh barang, semuanya langsung keluar ke Pak Kyogoku untuk berangkat. Dan yang mengejutkan, Sujumi yang pikir bakal ke gym buat latihan, ternyata Pak Kyogoku malah nyuruh ke pantai, membuat semuanya terkejut bingung. Setibanya mereka di pantai, ternyata mereka bakal main voli pantai. Bergerak di atas pasir yang bergeser sangat bagus untuk melatih inti dan membangun kekuatan. Tim bakal dibagi dan tentu yang kalah dapat hukuman. Yang dimana Sujumi bersama Yagi, Hatozaki dengan Hori, Momota dengan Nagao, dan Gaku bersama Minaguchi. Pertandingannya sampai 15 poin dan 2 lawan 2. Lalu pertandingan pertama, Momogaku melawan Nagao Momota. Terlihat Nagao yang servis duluan, lalu Mina bilang ke Gaku buat resip yang benar. Namun pas bola sudah dipukul, Gaku sangat shock kaget karena kakinya berat oleh pasir. Alhasil, dia telat gerak dan gagal menerima bola dan kehilangan poin. Gaku pun sadar dia nggak bisa kalau cuma main seperti biasa. Tapi pas servis kedua, kali ini malah ada angin yang berhembus kencang, membuat Gaku terkecoh dan sangat kesulitan. Tetapi dengan keren, ada Minaguchi yang tiba-tiba berhasil menaikkan bola dan berkata ke Gaku, untuk taikan setinggi mungkin, aku bakal spike. Namun si Gaku malah mengirim bola ke lapangan lawan, membuat Minaguchi pun kesal meski Gaku pikir itu mustahil. Terlihat bola gampang dan dinaikkan oleh Momo. Nagao juga dengan mudah melakukan set dan dengan gokil, Momota berhasil melakukan spike dan mencetak poin. Lucunya si Hori ketawa ngakak melihat Gaku dan Mina malah lompat semuanya buat blok. Bahkan si Momota pun sampai ngeledek satir. Pada akhirnya mereka ketinggalan dan match point bagi tim Nagao. Namun entah kenapa Minaguchi terlihat gelisah. Bahkan pas Gaku melakukan set kepadanya, seolah Minaguchi ragu dan benar saja spek dia berhasil diblok bahkan dengan killer block, membuat tim Nagao yang menang. Bahkan di pertandingan selanjutnya, Gaku dan Mina malah nambah buruk banget. Kerjasamanya hampir berantakan banget. Mereka terus kalah dan sampai dapat hukuman.
Namun Pak Gyogoku nggak ngasih tahu langsung apa hukumannya dan bakal dikasih tahu pas balik. Tapi habis itu, Mina dan Gaku malah berantem dan adu argumen. Tiba-tiba Pak Gyogoku berkata ke Gaku, "Kau nggak bisa menjangkaunya." Minaguchi juga, kekalahan ini salahmu juga. Berhenti saling menyalahkan, kalian berdua tetap di sini. Lalu yang lucunya, si Nagao yang pengen pergi kabur kena juga dipanggil buat jadi setter Spike Mina. Karena yang mengejutkan, Pak Kyogoku buka jasnya dan bakalan nunjukin ke mereka. Lucunya lagi, si Nagao dan Minaguchi punya niatan buat menghantam Pak Kyogoku dengan keras. Di sisi lain, tiba-tiba Pak Kyogoku manggil Gaku dan berkata, "Dengan cara kau menerima bola sekarang, kau tidak akan pernah menang. Perhatikan baik-baik dan lihat apa yang kau lewatkan." Lalu dengan sangat badas, Pak Kyogoku berkata, "Kemanapun kau mau, ayo bawa sini." Mina dan Nagao pun sudah memulai dengan angin yang pas dan tos sangat sempurna. Mina berniat mengirim bola di tempat yang bahkan Pak Kyogoku nggak bisa sentuh. Dan yang gokilnya ternyata Mina melakukan spike menyilang yang sangat tajam bahkan membuat Gaku terkejut. Tetapi yang lebih badas dan super keren, Pak Kyogoku santai banget dan dengan gerakan sangat mulusnya, dia beneran berhasil menerima spike dari Mina dengan gerakan yang semulus dan sangat minim. Bahkan seketika Gaku yang melihat Pak Kyogoku matanya terkejut dan seperti melihat punggung Pak Kyogoku itu sedang memakai seragam timnas voli Jepang. Bahkan angkatan bolanya itu di udara mulus banget, membuat Nagao, Gaku, dan Mina hanya terkejut diam. Nah, habis nunjukin hal tersebut, Pak Kyogoku berkata ke Gaku, "Besok aku ingin kau memberitahuku apa sebenarnya yang kamu lewatkan karena dirimu belum mengerti apa artinya menjadi seorang libero." Gaku beneran terkejut, bahkan dia terdiam sampai harus dipanggil oleh Mina buat kembali. Dan pas kembali ke penginapan, lucunya Gaku dan Mina dapat hukuman buat ngupas bawang bantu Komori masak. Tetapi lucunya Mina motong bawang tanpa dikupas, lalu Gaku motong kecil-kecil. Dan lucunya lagi, Gaku malah nangis karena bawang dan mikir nggak boleh makan bawang karena bahaya. Pada akhirnya mereka semua makan juga, meski Gaku dan Mina yang terakhir mereka sangat begitu menikmati makan malamnya. Setelah makan, anak kelas 1 selesai mandi, tapi pas balik ke kamar, mereka melihat para senpai ngumpul dan ternyata mereka lagi main kartu. Hori bilang itu tradisi dan yang kalah bakal dapat hukuman dan semuanya pun disuruh ikut. Mereka yang main kartu, lucunya tersisa Gaku dan Momo, yang dimana Momo gampang banget dari ekspresinya membuat Gaku berhasil narik kartu as dan menghindari ngambil joker. Pada akhirnya Momo yang dapat hukuman buat minum minuman mengerikan, bisa dibilang kayak jamu yang diminum setiap hari oleh Pak Kyogoku buat kesehatan. Lalu setelah itu mereka pun tidur, tapi hanya Gaku yang malah tetap bangun dan ternyata dia terus mengingat perkataan Pak Kyogoku sebelumnya. "Kau masih belum mengerti apa artinya menjadi libero." Gaku pun malah keluar diam-diam, tapi malah ketangkep Minaguchi yang sama-sama pergi juga. Pada akhirnya mereka berdua punya niatan yang sama, yaitu pergi latihan. Tapi ya mereka malah ribut dan saling menyalahkan karena kalah dalam voli pantai. Minaguchi pun bilang buat berhenti, "Jangan buang waktu, aku mulai mengumpan sekarang." Mereka mulai mukul bola dan Mina sambil bertanya soal Gaku yang tadi tahu mana kartu joker di akhir. Yang dimana ternyata Gaku sudah tahu dari Komori yang pegang joker. Awalnya pirasat tapi lalu berpindah ke Nagao-san dan terakhir Momota. Gaku tahu Komori kalau sedang memikirkan sesuatu dia punya kebiasaan memegang dagunya. Lalu Nagao dia tiba-tiba terlihat sangat serius dan begitu Momota mendapat joker dia mulai meretakkan lehernya. Semua orang terlalu mudah dibaca.
Namun Mina jadi merinding, soalnya dia bilang cuma Gaku yang sadar hal kayak gitu. Bahkan apa kalian ingat chapter sebelumnya soal kesulitan Hatozaki? Ternyata Gaku menyadarinya. Lalu Mina pun ngasih tahu sambil kesal ke Gaku. Main kartu kalau kau ada itu menyebalkan, tapi kalau kau bisa melihat hal-hal yang bahkan orangnya sendiri tidak bisa sedang mereka lakukan, maka tidak ada cara bagi siapapun untuk menghadapinya. Disitulah seketika Gaku tersadar dan mengingat gerakan dari Libero Jaishi dan Pak Kyogoku. Gaku beneran baru sadar, lalu dengan badas dia bilang, kalau memang begitu, jika itu benar-benar rahasia di balik semuanya, aku harus meruntuhkan semua dan memikirkan ulang pondasi dari menjadi seorang libero. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk.